Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teriring doa buat Buya, semoga senantiasa sehat walafiat. Amin. Dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Izin bertanya, Bu. Sekarang lagi marak yaitu pemboikotan produk-produk dari Yahudi. Kalau misalkan ternyata kita sudah mulai memboikot sedemikian rupa dan ternyata saudara-saudara kita akhirnya kehilangan pekerjaan, Bu ya. Solusinya bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun masalah pemboikotan, sebetulnya gini wahai hamba Allah. Yang terpenting adalah menghidupkan hati. Jangan sampai hati Anda mati. Anda di sini enak makan, Anda bisa bercanda ria dengan anak itu. Tapi hari ini di Palestina, anak kecil kepalanya retak, anak kecil tangannya patah, anak kecil diperban begini masih bisa berkata Allah, Allah. Anak kecil dia perban setengah mati masih ingin berjihad, tangannya masih begini ingin ngajak perang. Dibom, dihancurkan, mana hati nurani Anda? Jangan hanya bercerita tentang Palestina. Palestina bukan untuk diceritakan, tapi untuk kita peduli dengan Palestina. Ini bukan masalah orang Islam saja, ini masalah kemanusiaan. Mana nurani Anda? Ini kemanusiaan. Sehingga yang peduli dengan Palestina bukan orang Islam saja. Lihat, gerakan besar-besaran di negeri-negeri yang kata diri kafir untuk membela Palestina hari ini. Karena media sudah terbuka. Kalau dulu, lihat, media tidak, yang bisa memberitakan hanya orang-orang tertentu dengan berita tertentu, sehingga apa? Palestina dihujat, dimusuhi dan seterusnya. Hari ini terbuka. Orang di luar Islam pun sudah mengerti bahwasanya di sana ada penjajahan, kezaliman kepada kemanusiaan sebelum kepada kaum muslimin. Nah, setelah Anda mengetahui keadaan semacam ini, pinter anak soleh, nah, harus begitu. Sayang adiknya. Kemudian setelah itu, bukan berita bohong bahwa ada perusahaan-perusahaan raksasa dunia dengan produk-produknya yang untuk mendukung Israel. Setelah Anda tahu, kalau kemarin MUI memfatwakan kita menghindari produk Israel, ketahuilah Al-Bahjah sudah bertahun-tahun yang lalu. Coba Anda yang punya anak di Al-Bahjah bagaimana? Hayo, tidak boleh Anda mengirim produk-produk yang sudah dari dulu kita lakukan itu semuanya. Bahkan kami selalu ajarkan, kalau Anda masih minum miliknya orang yang memusuhi kemanusiaan Islam, Anda ini gak punya nurani. Saya sampaikan ke anak-anak, kita tuh menghindar dari produk-produk itu karena kita itu cinta kepada umat. Kok tega kita, ayo masih bisa minum, makan sesuatu dari mereka yang untuk membantu mereka. Ini kan masalah hati nurani. Hati nurani, mana nurani Anda? Kemudian kita lanjutkan ceritanya. Ini sudah berkali-kali kami ditanya masalah ini. Kalau Anda bisa lihat. Baik, kemudian ada yang bertanya, kalau memang nanti kita membuat produk-produk, tapi kan yang banyak bekerja orang-orang kita di negeri kita ini, orang-orang kita, lalu kerjaannya bagaimana nanti? Ketahuilah, bukankah tugas kita mengajak semuanya untuk bisa berjuang? Di saat ada musuh yang seperti itu, berjuang itu macam-macam. Ya Allah, ada yang berjuang dengan jiwanya, ada orang rela mati di sana. Kalau kita dari kejauhan tidak bisa berjuang dengan nyawa kita, paling tidak kita dengan panjatan doa, dengan harta kita, kan begitu. Kalau Anda dengan harta Anda tidak mampu, paling tidak Anda jangan membantu orang yang musuhi kemanusiaan. Loh, ini yang bekerja ini bagaimana? Diajak juga yang bekerja. Dengan saya tidak bekerja di tempat ini, saya niatkan bahasanya ini adalah perjuangan saya. Karena apa? Kalau saya tetap membesarkan perusahaan ini, maka sesungguhnya saya akan memerangi saudara saya. Kemudian kalau kita lanjutkan lagi, hikmah di balik ini semuanya apa? Kita ingin membesarkan produk saudara-saudara kita. Mohon maaf,
Kita ngelihat produk-produk saudara kita dari barat ke timur, dari Sabang Merauke. Saya ngelihat orang-orang kita punya produk bagus-bagus dan banyak. Kenapa produk ini tidak maju? Karena Anda lebih senang beli produknya orang-orang yang membela Israel, sehingga air tetangga Anda nggak laku. Lihat, gara-gara Anda tidak beli kepada mereka. Lebih baik saya harus berani begitu daripada saya harus membeli produk orang yang musuhi Islam. Saya akan cari produk saudara saya. Itu iman. Mana hati nurani Anda? Anda akan tega meminum air, barangkali rupiahnya ini akan jadikan peluru di sana. Paling tidak begini, jika Anda menghindar dari produk-produk itu, lihat akan muncul produk-produk saudara kita yang kaya siapa? Saudara kita. Mungkin ada banyak di antara toko produk mereka, tidak ada masalah. Setelah itu kita kosongkan dari produk mereka, kita masukkan produk saudara kita. Karyawannya tetap bisa kok, dan sudah ada yang melakukan. Kenapa pusing? Yang jadi masalah kita berhujjah. Itu toko-toko raksasa itu, kosongin semuanya dari produk mereka. Wah, langsung mana orang-orang kita yang punya produk dinaikkan. Cakep. Kita juga ada kok mat-mat al-bahjah mat juga ada, tapi kita sudah dari dulu kita menghindari produk-produk yang memusuhi kemanusiaan. Bahkan kalau Anda melihat di situ masih ada, Anda laporkan, akan diturunkan. Ini sudah lama kita. Bukan hari ini, bukan nunggu fatwa. Sebab itu fatwa hati, bukan nunggu fatwa MUI. Fatwa hati nurani. Fatwa batin. Gak usah jauh-jauh tetangga Anda, misalnya Anda ada tetangga. Anda punya tetangga yang dalam keadaan terdolimi. Ada orang dolim pada tetangga. Kemudian dia jual sesuatu kepada Anda, uangnya apa? Uangnya akan saya gunakan untuk, ini kan kalau dekat, untuk menghancurkan tetangga. Ya kan gampang, tidak kira mau Anda ungan. Kecuali Anda memang mementingkan, oh saya ini barangnya barang ini, saya ambil. Berarti Anda sudah egois. Anda memikirkan tentang kesenangan diri Anda sendiri. Maka kami seru kepada siapapun yang akan kehilangan pekerjaan karena beberapa perusahaan yang mendukung Israel ditutup, maka ketahuilah ini bagian jihad Anda, dan ternyata nyawa Anda masih ada. Dan ingat janji Allah, Anda tinggal, sudah dipersiapkan oleh Allah, Anda tinggal berpikir tentang kemajuan Islam, kemajuan orang yang kenal kemanusiaan. Mungkin saudara kita kaum Nasrani, Hindu, Buddha, tapi mereka tidak memerangi kemanusiaan, kita tidak ada masalah berurusan dengan mereka. Ini urusannya dengan kemanusiaan, ya Allah. Coba apa sekarang yang Anda pikirkan? Ayam-ayam dukung produk Israel. Banyak saudara kita punya ini. Dari barat timur itu alhamdulillah telah munculan chicken dari saudara-saudara kita. Pak Haji yang punya. Ayo, apalagi? Produk susu ada saudara kita. Air milik pondok pesantren banyak. Jawa Timur ada, di Bandung ada. Ayo, kurang apa? Ya kok masih Anda membeli air yang membela Israel? Anda ini di mana punya nurani? Mana hati Anda? Anda minum tuh air sambil bayangin tuh orang bersimbah darah sana. Pikirkan itu. Terakhir, kalau memang Anda tidak bisa memboikot dan sebagainya, diam Anda. Jangan Anda bikin ragu-ragu orang yang sudah berani memboikot. Jangan Anda nambah dosa lagi, hamba Allah. Kalau Anda memang Anda masih Anda menikmati dan sebagainya. Kalau Anda menikmati itu sudah salah. Jangan menjadikan orang seperti Anda. Perang itu sudah modelnya bermacam-macam. Kalau zaman dulu kan penjajah datang ke negeri kita langsung mengambil barang, perang. Itu kan ada. Ya kan, perang dengan kita. Coba, di antara orang Indonesia Anda pernah dengar yang lain berperang, berkorban dengan jiwa raga, rela mati, ternyata ada beberapa gelintir manusia Indonesia yang menari-nari di atas derita umat Islam, antek-antek Belanda. Ada atau tidak? Ada. Loh, kok bisa begitu? Yaitu dimulai dari tidak punya hati nurani dengan sesuatu yang kecil. Jangan-jangan kalau kita ini kumpul dengan Israel jadi antek Israel hanya karena kita jauh saja sehingga kita masih tidak kelihatan. Ayo, ini masalah hati nurani, ya Allah. Jangan sampai kita itu karena kita tidak dekat sama Israel. Jangan-jangan kalau kita di Palestina itu kita sudah bergabung dengan Israel. Ini masalah serius. Sehingga dua hal yang bisa kita lakukan hari ini juga, besok hari. Dua hal. Yang pertama, Anda harus sedih. Kalau Anda sebelum sedih, jangan-jangan tidak punya iman. Pertama, Anda sedih, gelisah melihat Palestina, gelisah. Anda doakan. Yang kedua, sisihkan rezeki Anda.
Anda mungkin orang yang paling melarat, gajinya sehari adalah hanya 5.200 rupiah Anda kirimkan. Pastikan Anda dengan uang Anda. Jangan berkata nyampe atau tidak nyampe, bukan urusan Anda. Urusan Anda adalah mengeluarkan kecuekan di hati Anda. Yang penting aku harus peduli, selesai. Termasuk memboikot tadi. Anda jangan minum produk-produk mereka. Produk-produk mendukung mereka, jangan, hai hamba Allah. Tujuannya apa? Banyak tujuannya adalah jangan sampai kedoliman tetap berjalan. Yang kedua adalah Anda niat untuk mengangkat tetangga kita, saudara kita. Wah, ajib. Ternyata telah diberitakan beberapa waktu di beberapa tempat, gara-gara seruan boikot ini, saudara-saudara kita naik omsetnya, naik. Wah, cakep nih. Dan mereka, wah, kelabakan. Nah, ini saudara kita naik. Yang katanya, waduh, dulu air saya hanya jualan 10 kartun, hari ini 100 kartun. Oh, ada jualan berubah semuanya. Loh, apa enggak senang kita begini? Apakah kita masih mempertahankan kecuekan kita, ketidakpedulian kita dengan orang Palestina, ya hamba Allah? Dan kadang kita sedih melihat satu tempat untuk menuntut ilmu, ternyata airnya untuk orang Israel. Astagfirullah, innalillah. Mana nurani kita? Mana hati kita? Itu saja. Ini fatwa hati, bukan fatwa MUI. Ini fatwa hati Anda di mana? Itu di Inggris, di Amerika. Wah, berbondong-bondong orang mendukung Palestina. Berbondong-bondong orang membela Palestina, menyerukan kemerdekaan Palestina, menolong Palestina, menganggap ini kejahatan kemanusiaan. Lah kok kita masih asik-asik? Iman kita di mana, hai hamba Allah? Kemudian setelah itu, kalau ada ustadz atau kiai yang ternyata melemahkan semangat, Anda mohonkan ampun kepada Allah. Mungkin beliau-beliau lagi salah baca atau salah informasi. Sudahlah, juga jangan didendami, dimusuhi juga. Kita bukan waktunya bermusuhan, tinggal kita ingatkan saja. Jangan berubah, kita juga caci maki lagi. Nggak ada itu semuanya. Ada kita dengar ustadz-ustadz yang melemahkan, mungkin dia salah informasi atau salah baca. Tapi tidak perlu kita sampai, wah ini ustadz gini-gini, tidak usah. Bahkan kita juga perlu mengatakan, Anda ini ustadz antek Israel, nggak perlu begitu juga. Mungkin dia salah baca tadi. Sekarang bacaan kita benahi. Bacaan Anda harus benar, bahwasanya Palestina tertindas, Palestina terdolimi. Ini bukan urusan sepele, ini urusan kemanusiaan. Semoga Allah menjaga hati kita. Semoga kita menjadi pendukung-pendukung keadilan, kemanusiaan, kemuliaan. Allah menjauhkan kita dari berbuat zalim dan dari didolimi. Wallahu a'lam.